dari IHS Palopo. Terima kasih karena saya dengan beberapa anak-anak saya dapat kesempatan untuk boleh jadi berkat selama 3 hari. Begitu pula para gembala, hamba-hamba Tuhan dari gereja lain yang bisa hadir, anugerah Tuhan. Saya terhormat sekali karena ibu bapak para hamba Tuhan menyempatkan waktu untuk belajar. Ada rombongan dari Makassar, 2 mobil, mereka berangkat. Tepuk tangan dari Makassar. Ya. Baik, siap semua? Pak Gembala bisa dimas. Ya, kita belajar hari ini, saudara. Yang ikuti di rumah, siapkan hati baik-baik, serius. Kita mau belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Tema yang Bapak Gembala pilih sangat jarang dibahas oleh banyak gereja. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, yang tidak setuju nggak apa-apa, saya pun nggak marah. 90 sekian persen gereja-gereja karismatik dan Pantekosta, 90% lebih, jauh lebih banyak bicara tentang uang, perpuluhan, persembahan, hidup diberkati, daripada bicara tentang keluarga. Padahal kalau kita bongkar dari Kejadian sampai Wahyu, kira-kira 70% kira-kira itu bisa lebih. Topik yang terbesar yang tertulis di Alkitab yang dikatakan Tuhan kepada manusia, bukan kepada orang Kristen, kepada manusia, adalah tentang keluarga. Jadi seharusnya gereja Tuhan itu mengikuti pola Alkitab. 70% pengajaran gereja harusnya tentang keluarga. Di luar gereja Protestan, di luar gereja Pantekosta karismatik, maka gereja-gereja tradisional itu membicarakan dogma dan doktrin itu lebih 90%. Dan sisanya bicara tentang organisasi. Bayangkan 2000 tahun gereja ada di bumi, ternyata setan lebih menang daripada gereja. Kalau kita lihat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ada satu kalimat penting. Jadilah kehendakmu. Nah, terjemahannya salah. Yang betul begini, setelah kalimat jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Tolong, kalau ada gereja-gereja Katolik Protestan biasanya selalu mengucapkan doa itu dalam ibadah, dalam liturgi mereka. Ganti kata jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu gak jelas. Harus dikatakan jadilah kehendakmu, apa tadi? Supaya bumi jadi seperti surga. Nah, itu permintaan Tuhan Yesus. Saya ingin tanya kepada semua saudara, termasuk yang di rumah boleh jawab. Nanti Teren, anak saya operator, akan membacakan. Setelah kita tahu permintaan Tuhan Yesus, sederhana, nggak muluk-muluk, supaya bumi jadi seperti surga. Saya tanya kepada saudara, tolong jawab. Fakta, apakah bumi jadi seperti surga? Cuma ada satu di antara dua. Kalau bumi tidak jadi seperti surga, berarti bumi jadi seperti, dan terjadi sampai hari ini menyedihkan. Seharusnya semua gereja di bumi, apapun alirannya, karena hanya gereja yang Tuhan beri tugas supaya bumi jadi seperti surga. Tuhan tidak punya kelompok lain, Tuhan tidak punya institusi lain kecuali gereja. Tapi kita gagal.
Betul atau tidak? Bumi jadi seperti neraka. Maka itu saya katakan lagi, setan berhasil. Ayo kita kejar kalimat ini. Ini luar biasa. Bukan cuma dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apa saja, di negara mana saja, istilah seperti surga atau seperti neraka, tolong jawab. Itu dalam bahasa manusia seringkali diucapkan tentang apa? Kalau nggak seperti surga, ya seperti neraka. Keluarga. Tidak ada lembaga, institusi, kelompok yang lain di dunia ini kalau menanyakan sesuatu tentang surga dan neraka, itu pasti keluarga. Betul atau tidak? Keluargamu seperti surga atau seperti neraka? Ini luar biasa, saudara. Mengapa manusia di dunia ini tak agamanya apa saja, profesinya apa saja, bangsanya apa saja, kalau mengucapkan kata seperti surga atau seperti neraka, tidak pernah mereka menunjuk mall, pelabuhan, pasar. Lihat atau tidak? Pasti keluarga. Di sini saya melihat Tuhan menaruhkan itu di hati semua manusia. Maaf, saya lebih jauh menanyakan, dan saya harap gak ada yang tersinggung. Menurut saudara, kira-kira berapa persen keluarga pendeta, keluarga orang Kristen itu seperti surga, dan berapa persen yang seperti neraka? Maaf, gak usah dijawab, dalam hati saja. Puluhan tahun saya itu sedih menemukan tidak sedikit, berarti banyak, anak-anak gembala itu ada yang lebih jahat daripada preman di pasar. Mengerti pertanyaan saya ini? Pernah tahu anak-anak pendeta lebih rusak hidupnya? Nggak semua ya. Nah, itu saya mencari penyebabnya. Yang salah apa? Nah, papa mama, dengarkan ini. Satu-satunya penyebab, nggak ada dua, nggak tiga, satu-satunya penyebab anak-anak tidak respect, tidak hormat, tidak mau dengar perkataan nasihat papa mamanya, itu cuma satu penyebab. Ketika papa mama main sandiwara. Kalau di rumah ayah ibu ini hebat kelakuannya, seperti Tom and Jerry. Ada keluarga papa mama suami istri seperti Tom and Jerry? Saya cuma tanya, ada tidak? Ada. Ribut aja hobinya tiap hari. Tapi kalau mau keluar rumah untuk ke gereja, untuk acara-acara resmi, undangan semuanya, ini dua orang ini main sandiwara, sok mesra. Nah, begitu anak-anak lihat bajingan dua orang ini, saya berkata, ini bajingan, saudara. Ini yang membuat neraka ada di dunia. Sebelum saya teruskan supaya saudara makin yakin, satu saja penyebab anak hamba Tuhan tidak mau dengar khotbah papa mamanya sendiri, hanya satu. Yang papa mamanya khotbahkan tidak dilakukan di rumah. Dengar, ketika para pengkhotbah, baik pengkhotbah wanita, pengkhotbah pria,
hebat khotbahnya, tetapi tidak dilakukan di rumah, percaya 100% anak-anak hamba Tuhan itu nggak akan respect baik kepada orang tuanya. Yang lebih celaka, mereka nggak bisa respect kepada Tuhan karena mereka melihat kok hamba Tuhan seperti ini, kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Nah, sekarang saudara mulai ngerti. Maka itu ketika anak-anak melihat papa mamanya rajin bertengkar, hari-hari ngomongnya kasar di rumah, tapi kalau di gereja, wih kayak malaikat. Anak-anak ini nek dan muak pada dua bajingan ini. Jangan tersinggung. Memang ini bajingan di rumah, tapi berjubah hamba Tuhan dan orang Kristen. Saudara dengar? Nah, kalau saudara menyetujui ini, maka kita akan gampang untuk belajar tema ini. Keluarga kuat, gereja kuat. Saya diskusi dengan Pak Gembala 3 hari yang lalu tentang tema ini, tapi kepanjangan kalau ditulis. Kalau gereja kuat, komunitas itu bahagia. Karena kuat. Ayo kita lihat Kejadian 1 dan Kejadian 2. Gak usah dibuka dulu ayatnya, saya akan ceritakan. Di 2 pasal pertama firman Tuhan kita, ini kita akan kaku. Lembaga pertama, kata lembaga itu yang berbadan hukumnya, lembaga pertama yang dibuat oleh Tuhan kita bukan negara, bukan pemerintahan, bukan lembaga keuangan, bukan lembaga kesehatan. Catat, lembaga pertama yang Yahweh Tuhan ciptakan adalah keluarga. Jauh sebelum ada pemerintahan, jauh sebelum ada militer, jauh sebelum ada lembaga ekonomi, jauh sebelum ada lembaga pendidikan, kesehatan dan sejenisnya. Maka 2 pasal pertama firman Tuhan kita keluarga. Maka itu saudara, setan itu nggak pernah panik kalau ada sebuah gereja hebat. Catat, setan nggak pernah terpengaruh kalau ada sebuah gereja, wah, sound systemnya miliar, LED-nya, yang AC-nya, kursinya semua, acaranya luar biasa, yang hadir ribuan. Catat, setan nggak pernah terpengaruh karena gereja besar, gereja hebat itu tidak mempengaruhi neraka. Tapi kalau ada keluarga harmonis, nah ini urusan setan, pasti akan dirusak. Tolong perhatikan kalimat ini supaya belum tahu jadi tahu. Mengapa Tuhan jauh lebih suka hadir di keluarga daripada di gereja? Ini penting. Pertengahan 90-an ada satu buku yang karena Tuhan saya tulis dengan hasil rekaman, judulnya Kerajaanmu Bukan Kerajaanku. Lalu yang kedua, Intrik dalam Gereja, hampir bersamaan tahun itu. Saya nggak ngerti kenapa saudara kita di Jogja Andi Offset memilih tema itu, jadi mereka yang pilih tema bukan saya. Salah satu isi kalimat itu, ternyata di kuburan itu sudah nggak ada setannya, sebab setan pindah ke gereja semua. Wah, ada 3 pendeta yang kenal saya langsung telepon, bilang, Koden, kok begitu kalimatnya? Nah, ada yang tersinggung satu. Saya bilang, apakah di buku itu Koden tulis nama gereja tertentu? Ya tidak. Ya udah, kamu gak usah merasa kalau gereja muka begitu. Apa tulisan saya? Coba.
Di kuburan atau di gereja yang ada perebutan posisi uang dan macam-macam? Cepetan jawab. Ya itu saya tanya. Kok nggak amin? Amin kan? Jadi seharusnya kita itu jauh lebih takut kalau ke gereja daripada lewat kuburan. Karena ini fakta. Dan itu terjadi sampai hari ini. Maka itu kenapa gereja-gereja kecil yang gak ada saldonya itu lebih aman daripada gereja gede saldonya banyak. Oh enggak amin. Karena setannya banyak. Hanya Yesus yang berkata uang itu setan. Jadi gereja banyak uangnya pasti banyak setannya. Itu fakta. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. 3 bulan pertama saya bertengkar habis dengan bendahara. Karena sejak saya belum jadi gembala, saya sudah baca Alkitab. Begitu dapat kesempatan, saya pakai sistem itu. Saldo gereja harus 0, supaya nggak ada yang rebutan. Loh gimana kalau ada perlu? Ya minggu diumumkan, saudara, itu selama saya jadi gembala. Sebulan listrik sekian, air sekian, kebersihan sekian, fasilitas perbaikan sekian. Kumpulkan uang, nggak usah pakai kesempatan. Bahkan 13 tahun bisa jadi gembala, tidak ada kantong kolekta yang beredar. Gereja saya waktu itu ada 5 pintu, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, 1 pintu masuk. Letakkan kotak persembahan. Yang mau kasih, nggak kasih nggak apa-apa. Saya pakai prinsip Kisah Rasul pasal 6. Saya pilih 7 orang yang saya anggap cukup kaya dan tidak pelit. Kalau yang kaya pelit, saya nggak mau urusan. Susah urusan dengan orang kaya pelit itu. Katakan amin, kok saya ragu-ragu. Justru gereja yang ada orang kaya pelit itu setannya, saudara. Dan selalu mengganggu pendetanya. Karena mentang-mentang punya duit, dia ngatur pendeta, dan itu pendeta goblok. Mau diatur orang kaya, usir pergi dia. Karena orang kaya yang pelit di dalam gereja, dia lebih kejam dari setan. Itu uang yang ngatur dia. Nah, saya pilih 7 orang karena Kisah Rasul berkata ada 7. Nah, 7 orang ini yang selalu siap. Misalnya hari Rabu tiba-tiba ada berita ada jemaat yang sakit, kemis operasi. Saya kontak yang 7, kumpulkan uang. Nah, saya pakai istilah pinjam. Nanti tunggu hari depan, minggu depan kebaktian kita umumkan. Saudara, hari Kamis yang lalu ada saudara kita yang operasi perlu uang sekian. Nah, persembahan hari itu langsung dihitung oleh bendahara dan timnya sebelum gereja bubar, dan uang itu akan dikembalikan kepada 7 orang ini. Ternyata 13 tahun lebih saya jadi gembala, nggak pernah hitung-hitungan, dan kas selalu 0. Waktu itu belum ada ATM, belum ada bank, hanya Bank Indonesia, ya, Bank Negara, Bank pemerintah. Kami pakai belangku wesel, yang masih ingat ya? Dulu ya, yang kelahiran tahun 80-an nggak pernah belangku wesel. Di kantor gereja saya ada tumpukan belangku wesel. Dan sudah ada nama alamat teman-teman pendeta di semua desa, semua pedalaman pulau yang mana. Begitu hari Minggu sudah selesai urusan kebutuhan minggu yang lewat, ada saldo sekian, bendahara sudah tugasnya. Tolong bagi saldo hari ini. Senin langsung 0 lagi. Serius. Bulan ke-6 bendahara beritahu semua majelis, enak ya, saldo 0 ini nggak pusing. Itu dia. Serius. Begitu ada keperluan di tengah minggu, 7 orang itu dikontak, nggak ada telepon zaman. Dan luar biasa. Saya nggak ngajar itu loh Pak Gembala di sini. Ini cuma sendiri kesaksian. Oke, lanjut saja Pak. Saudara, serius. Ketidakadilan di negara mana saja itu penyebabnya 100% karena orang-orang kaya. Konglomerat itu bisa ngatur pemerintah, dan dengan uangnya mereka bisa merubah hukum. Ini jahat. Sampai hari ini Indonesia rusak gara-gara mereka. Kenapa Jokowi keluarganya dibenci terus? Ya gara-gara orang kaya itu. Ngeri.
Maka itu hanya Tuhan Yesus yang berkata, siapa yang susah masuk surga dan lebih gampang masuk neraka? Orang kaya. Maka itu jangan pengen kaya, cepat masuk neraka, tahu? Lu serius itu firman Tuhan. Oke, saya lanjutkan tentang keluarga. Ternyata sumber kerusakan utama dalam keluarga adalah uang. Betul atau salah kalimat? Ketika suami istri hari-hari hidupnya hanya bicara uang, berarti membicarakan setan. Karena hanya Tuhan Yesus berkata uang itu setan. Nah, lembaga pertama yang dibentuk adalah keluarga. Dan begitu indahnya konsep keluarga itu. Kita lihat ayatnya, Kejadian 2 ayat 8. Luar biasa. Kejadian 2 ayat 8. Nah, ini yang Papa pikirkan. Ada nilainya. Sejak keluarga belum ada, bahkan ketika Yahweh Tuhan berfirman, manusia belum ada. Hei multimedia, kemana kamu? Ayo cepat. Ya, saya mau tengking timer ini tapi nggak mati-mati. Oke? Maaf ya. Mana? Nah, jadi kalau saya lewat jangan salahkan saya karena kamu yang terlambat. Nanyakan ayatnya. Ada masalah? Kabar ya? Kejadian 2 ayat 8. Oke. Oh, di situ nggak ada. Ya udah saya balik. Lalu Yahweh Elohim membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di taman Eden itu Yahweh Elohim menempatkan keluarga yang dibentuknya. Boleh nggak saya ganti manusia jadi keluarga? Karena kan Adam dan Hawa suami istri. Saudara, satu ayat ini yang menjelaskan doa Bapa kami, jadilah kehendakmu supaya apa tadi? Bumi jadi sama seperti surga. Saya mau tanya, di Indonesia tidak seperti Eropa atau negara-negara Barat yang 4 musim. Ada banyak taman di sana. Kalau di sini sulit karena cuaca. Saya tanya, tiap kali kita mendengar kata taman, ada orang ngomong taman, langsung muncul apa di benak kita? Cepat, ayo, tiap kali mendengar kata taman muncul apa? Ayo. Apa yang belakang? Indah, apalagi sejuk. Saudara, tiap kali mendengar kata taman, walaupun kita nggak lihat taman itu, dan walaupun kita sedang tidak ada di taman itu, ini yang luar biasa. Mengapa tiap kali kita mendengar kata taman, yang muncul itu indah, manis, segar, nyaman, betul nggak, damai, itu yang muncul. Coba perhatikan kalimat pertama, lalu. Berarti manusia dulu atau taman dulu yang dibuat oleh Yahweh Tuhan? Manusia dulu. Ayo baca baik-baik. Taman dulu. Jadi persiapannya. Saya percaya di Palopo masih ada cukup banyak orang-orang bisa bahasa Mandarin. Tolong yang ikuti di rumah juga yang bisa bahasa Mandarin. Temukan dalam Mandarin yang tradisional, bukan yang dimodernkan. Wih, seorang guru bahasa Mandarin tahun berapa itu? 2001 kalau nggak salah, waktu saya khotbah di Sydney. Ternyata dia bukan orang Kristen, tapi hari itu dia diajak temannya, diikut temannya, dan salah jam, sehingga mau nggak mau guru Mandarin harus ikut ke gereja, padahal dia bukan Kristen. Tapi cara Tuhan.
Ketika saya menerangkan tentang taman, nah, Guru Madani berdiri, angkat tangan, sampai kaget teman saya yang ngajak dia itu. Saya bilang biarin, dia maju, dia menjelaskan. Di situ saya dapat berkat besar. Yang Mandarin tolong saya lupa susunannya. Dalam huruf Mandarin taman itu yuan. Cara nulisnya garis kiri dari bawah ke atas, lalu dari garis atas kiri ke kanan lebih pendek dari yang panjang, lalu turun lagi satu garis yang sejajar dengan yang kiri, lalu ditulis 3 huruf. Ada, saya lupa ini, tolong ya yang bahasa Mandarin, mulut dulu atau tanah dulu, huruf ketiga baru 2 huruf Mandarin manusia. Setelah ada 3 huruf ini baru ditutup dari titik kanan bawah ke kiri. Nah, Guru Madani menjelaskan, saya baru tahu. Yang bisa Mandarin, mulut dulu atau tanah dulu, saya lupa. Tolong, mana? Mulut dulu, tanah dulu. Nah, saudara perhatikan, mulut ya. Kenapa? Ada komunikasi dan makan. Kenapa ada tanah? Untuk hidup. Siapa yang mengelola? 2 manusia, Adam dan Hawa. Dan taman itu tertutup. Wih, ketika dijelaskan itu, saya bilang, Papa, engkau luar biasa. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kalau mereka dilahirkan oleh papa mama yang hidup dan tinggal di suasana Taman Eden? Dari anak-anak ini lahir sampai bertumbuh. Ayo jawab. Kira-kira anak-anak ini jadi apa kalau mereka sejak dilahirkan sampai mereka menjadi dewasa, hidup tinggal dalam suasana taman? Cepat. Mana waktu? Bagaimana hidup anak-anak ini akan jadi apa? Ayo jawab dong. Sehat, apalagi bahagia, apalagi sehat, bahagia, cerdas. Karena anak-anak ini menikmati kesegaran yang luar biasa. Nah, ini yang dibenci oleh neraka, yaitu Taman Eden. Saudara, inilah keluarga. Saya lanjutkan dulu. Oh, terima kasih multimedia, kamarnya mati. Puji Tuhan. Ini yang dirindukan oleh Bapa di surga, taman harmonis. Wih, luar biasa. Itu konsep surga tentang semua keluarga di dunia. Gak harus keluarga Kristen, pokoknya keluarga. Dan setan marah, setan gak suka. Apa lawan katanya taman? Kebalikannya cepat. Ayo. Kebalikannya taman apa? Kalau bukan taman terus apa? Apa? Yang kuatlah suaranya. Ya, bagi saudara yang baru kenal saya, ini salah satu cara Roh Kudus ngajar saya. Kalau saya berbagi atau mengajar harus ada interaktif. Saudara ikut jawab, ikut mikir. Apa lawan katanya taman? Semua belukar, apalagi yang di belakangnya jawab gurun, tandus, gersang. Saya tanya lagi, setelah ayat ini kita tahu, kok timernya nyala lagi? Matikanlah, aduh, biasa terganggu dengan angka-angka itu. Kalau duit lumayan, maaf, bisa matikan kayak tadi? Kalau nggak saya kesana cepat beli ya. Mati sudah, puji Tuhan. Setan berhasil merusak. Jangan tertawa, berhasil itu kamu kok tertawa. Setan berhasil merubah Taman Eden jadi padang gurun. Betul atau salah? Dan itu dimulai di keluarga.
Saya akan tekankan satu bagian ini supaya semua kita yang mengikuti online maupun yang ada di sini tahu. Keluarga bagi Tuhan dan bagi kehidupan umat manusia itu jauh lebih penting daripada istana presiden, pemerintahan, daripada gedung gereja, ibadah minggu. Keluarga itu jauh lebih penting. Mengapa? Sebab segala kehidupan itu dimulai dari keluarga. Coba jawab pertanyaan saya. Anak-anak kita akan sehat atau sakit-sakitan? Itu penentuannya di rumah. Orang tuanya bagaimana? Saya minta waktu pendek. Tolong ya papa mama, 10 tahun terakhir ini ada berita yang mengerikan. Kaget. Indonesia sebagai salah satu negara Asia yang terbanyak korban anak-anak di bawah 10 tahun gagal ginjal dan diabetes. Itu angka WHO. Tolong perhatikan, 10 tahun terakhir Indonesia menjadi negara Asia yang korban anak-anak gagal ginjal dan diabetes di bawah 10 tahun itu paling besar. Ngeri loh saudara. Gara-gara apa? Papa mama malas menyediakan sarapan dan makan bawa ke sekolah. Hanya datang ke warung, ambil yang saset, tahu? Yang manis-manis. Ya, maaf, yang jual snack-snack bertobat itu racun semuanya. Sejenis ciki-ciki semua itu racun untuk anak-anak. Saudara jangan tertawa, ini serius. Saya nggak bisa bayangkan. Dan biasanya anak-anak korban gagal, korban makanan-makanan nggak sehat itu keluarga yang ekonominya lemah. Betul tidak? Bayangkan kalau masih kecil sudah gagal ginjal, gulanya tinggi karena makanan dan minuman yang salah. Tolong perhatikan. Berbahagialah anak-anak. Kalau mama-mama mau repot pagi-pagi, berikan yang rebus. Pisang rebus, ubi rebus, singkong rebus, sukun rebus. Jangan gorengan. Yang jual minyak saya minta maaf. Loh serius. Tuhan menciptakan tubuh kita itu tidak ada organ yang bisa memecah lemak. Maka itu di kitab Taurat. Mengapa lemak itu milik Tuhan gak boleh kita makan? Karena liver kita nggak diciptakan untuk memecah lemak. Maka itu banyak penyakit. Darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah. Karena lemak ini. Yang masih suka makan jeroan, silakan. Tapi sediakan peti mati di rumahmu. Karena itu jahat sekali, hati-hati. Harus berubah, saudara. Kalau kita baca surat 3 Yohanes, Tuhan itu mau kita sehat. Baca baik-baik. Tapi mulut kita rakus. Tolong ya mama papa, kasihan anak-anak lu. Saya itu sedih saudara. Masih kecil gagal ginjal, diabetesnya tinggi. Banyak nggak di Palopo? Coba renungkan hati-hati. Stop. Gula itu racun yang paling berbahaya. Kalau saudara sudah umur 30-an, semua manis, siap-siap mati kamu. Serius, gula itu jahat. Merusak liver, merusak jantung, mengotori pembuluh darah. Jangan anggap enteng. Memang manis, enak, tak cuma berapa senti di mulut. Tolong ya, yang jual gula saya minta maaf. Kan ini racun semua. Jaga hidup kita. Oke, tolong perhatikan. Awas yang jualan-jualan di depan sekolah dia apa, jangan merusak anak-anak. Repot dikit, berbahagialah kita dapat uang, orang pun diberkati. Oke, saya kembali. Nah, setan berhasil membuat Taman Eden, ini pakai istilah Jawa, jadi Taman Edan.
Begitu Taman Edan muncul, dimulai siapa? Ya dua orang edan ini. Siapa dua orang edan ini? Papa mama. Hobinya bertengkar terus. Rumah gak ada damainya. Ayo berubah. Saudara, jadi lembaga pertama yang Tuhan ciptakan itu keluarga. Jadi anak-anak kita mau sehat atau sakit-sakitan, itu penentunya dari rumah. Anak-anak kita mau jenius atau bodoh, maaf, di rumah. Saya beri contoh. Ada orang kan, keluarga kan, masa depan anak-anak dipersiapkan. Asuransi pendidikan sudah sampai doktor. Dipanggilkan guru-guru les waktu masih SD SMP, silakan. Dicarikan sekolah termahal, silakan. Saya tanya, biasanya papa mama itu bertengkar pagi, siang, sore, malam. Jangan bilang pagi, siang, sore, malam. Oh ngawur itu. Nah biasanya papa mama bertengkar itu jam berapa biasanya? Cepetlah pura-pura aja sing bertengkar jago lupa. Jam berapa? Sore ke malam. Jangan anggap enteng, saya sambil bergurau. Malam jamnya anak-anak tidur. Saya tanya, sehebat apa sekolah anak-anak kita? Sehebat apa kita panggil guru-guru les? Tapi kalau hampir tiap malam orang tua bertengkar, anak-anak bisa tidur nyenyak enggak? Jawab, anak-anak bisa tidur nyenyak tidak? Terganggu. Jadi ngerti? Anak-anak mau sehat atau sakit-sakitan? Tergantung apa tadi? Apa mama di rumah? Anak-anak mau pandai atau bodoh tergantung cepetan di rumah. Begitu pula anak-anak kita akan jadi orang berhasil atau gagal juga di rumah. Maka itu rumah itu pusat kehidupan. Rumah yang benar itu surga di dunia. Kesimpulannya, bukan kesimpulan saya, belum, masih lama, bahan masih banyak, tunggu dulu. Kesimpulannya, membuat dunia jadi seperti neraka dari mana? Dari rumah. Dan sekali lagi saya katakan, setan berhasil. Maaf, kalau ada di antara kita yang sekarang sudah dewasa, sudah punya anak, bahkan mungkin sudah punya cucu, maaf. Tapi waktu kita masih kecil dulu, kita capek karena papa mama kita bertengkar. Dan semua anak-anak yang papa mamanya rajin bertengkar waktu mereka masih kecil, itu gak suka. Tapi aneh, hampir 90% anak-anak yang gak suka papa mama bertengkar, ternyata waktu mereka jadi papa mama ngulangi. Itu saya kaget, kok bisa? Karena contohnya, saudara jangan anggap enteng masalah ini. Anak-anak itu hanya mencari Taman Eden, surga di mana? Nah, saya bicara masalah rumah. Dalam bahasa asing manapun, saya nggak tahu bahasa. Kalau ini bahasanya apa ya? Kalau Makassar kan Bugis Makassar. Kalau bahasa sukunya apa sama? Ada bahasa khusus? Oh Bugis ya. Nah, bahasa Bugis juga ada. Hanya bahasa Indonesia rumah itu rumah. Kita mulai dengan bahasa Inggris, ada home, ada house. Bahasa Mandarin ada Jia, ada Pangce. Bahasa Jawa ada griot, ada panggenan. Bahasa Belanda ada huis, ada thuis. Bahasa Jerman ada Haus, ada Heim. Dan semua sama dari bahasa-bahasa ini. A house dengan a home, Fangzi dengan Jia beda. Griot dan panggenan itu beda.
menunjuk a house, langsung mikir apa di benak kita? Ayo, bangunan fisiknya. A home, inilah Taman Eden itu. Anak-anak tidak perlu rumah mewah. Anak-anak tidak perlu barang-barang mewah. Anak-anak tidak perlu pakaian mahal. Anak-anak gak perlu mainan-mainan mewah. Anak-anak hanya perlu a home. Oh gak amin? Suasana. Perhatikan. A house itu bisa dibangun dengan berapa kaya orang tua itu. Betul? Tapi a home nggak bisa dibangun dengan uang. A home hanya bisa dibangun oleh keharmonisan papa mama. Nah, dari mana saya menemukan rahasia ini? Bertahun-tahun, itu mulai tahun 70-an, karena saya melayani mulai tahun 72. Di semua pesta yang mewah, yang meriah, makanannya, balon-balonnya, lampunya, musiknya, permennya, wah semua. Wih, papa mama senang. Masih ingat? Kalau anak-anak sudah capek, coba renungkan. Saya mendapati tahun 70-an yang lalu. Saya bersyukur Tuhan tunjukkan rahasia ini. Kalau anak-anak sudah capek di tengah pesta yang masih ramai, yang papa mama masih enjoy, hanya ada satu kata, nggak bisa ditundukkan, kata apa itu? Wih, pinter loh. Nah, itu saya teliti rahasia. Ada apa di balik kata pulang buat anak-anak? Ayo, yang punya pengalaman. Logikanya, kalau anak-anak ini di tengah pesta yang masih ramai, tiba-tiba minta pulang, maksudnya apa anak-anak ini? Capek. Betul? Di pesta nggak bisa bebas. Jujur jawab. Ketika sampai rumah, mereka ngapain? Saya mulai cari penyebabnya. Sampai rumah kamu main. Biasanya mama papa yang mobil pesta marah. Nah, saya jari anak-anak, kalau mama papa marah, katakan pergi sendiri, kami di rumah saja. Setuju anak-anak? Kita setuju. Ini luar biasa. Lalu saya mulai mencari kata pulang. Karena Lukas 15 ada kata itu. Mau pulang. Kata pulang ini. Di antara anak-anak saya yang pemusik dan pengubah lagu, ada dua yang mengubah lagu. Satu Bobby Febian, dulu Bobby One Way. Yang kedua Jordan Kurnia. Dua anak saya ini mengubah lagu setelah dengar khotbah saya tentang rumah dan pulang. Ada di YouTube, di Google cari aja. Hari itu Bobby mau pulang dan menunggu taksi di halaman Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Tiba-tiba ada anak-anak kecil, anak jalanan yang ngerumunin Bobby, panggil-panggil om, om. Kaget. Saudara, di situ Bobby melihat anak-anak ini rindu pulang. Lalu Bobby batalkan pulang, dia ngajak anak-anak itu ke warung untuk makan. Anak-anak itu cerita, istilahnya celotehan gitu ya. Di taksi muncul kata pulang. Lagu pulang itu bagus. Jordan Kurniawan mengubah lagu Rumah Hati, ada juga di YouTube. Cari aja Rumah, dinyanyikan oleh UX Band, vokalisnya Rea Arela. Itu lagu bagus. Saya tanya Jordan, kenapa kamu mengubah lagu ini? Ya karena lihat hidup papa mama. Tadi dalam perjalanan, Pak Yono ada nggak ya? Pak
Yono ada nggak? Pak Yono, angkat tangan dong. Oh iya, belakang. Tolong yang di belakang lampunya nyalain lah, gelap itu bikin ngantuk. Tadi saya masuk, saya bentak, gelap sekali gereja ini, bukan disco. Ada lampu nggak di bawah balkon? Nggak ada lebih terang lagi. Nah, tadi Pak Yono dalam perjalanan dari bandara jemput kami. Saya cerita soal anak. Kami nggak punya anak kan. Saudara, di dalam psikologi, tolong ya, kalau saudara belajar psikologi, salah satu penyebab manusia itu menderita bukan karena nggak makan, bukan karena nggak sekolah. Salah satu penderitaan manusia ketika orang itu nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Renungkan. Walaupun ada orang punya rumah, maaf, saya punya teman banyak orang kaya. Orang kaya punya banyak rumah, tapi bukan a house, karena investasi. Nah, rumah-rumah orang kaya itu jadi a home untuk membantunya. Oh, enggak, amin. Betul? Maka itu berapa banyak suami-suami kalau mau pulang telepon dulu ke anaknya, ke pembantunya, ibu sudah tidur atau belum? Kan aneh. Ayo, ngaku. Kira-kira kenapa? Kalau ada suami yang mau pulang tunggu istrinya tidur, ngerti sendirilah, bisa diteruskan. Maka itu ayo kita tanya, rumah kita ini just a house atau sudah a home? Suasana. Ternyata manusia paling bahagia kalau bisa berkata, aku mau pulang. Amin kan di Majasol ini, pulang. Saudara, pulang itu gak perlu mewah, betul? Nah, ini anak-anak ini saya buktikan. Karena begitu sampai rumah, mereka copoti semua pakaian pesta itu tadi karena gatal buat anak-anak itu. Setuju? Mereka mau bebas, pakai kolor saja sudah cukup. Lompat sana, lompat sini, pulang. Itu ternyata punya nilai yang luar biasa. Nyaman, enak. Betul? Maaf ya, ini istilah saja karena saya banyak belajar dari banyak orang. Ya, maaf. Semewah-mewahnya toiletnya hotel. Terus kan? Lu ngerti gak maksud saya? Jajak ngomong kok. Maksudnya apa? Ayo terus. Lebih nyaman WC di rumah sendiri. Oh, enggak ada sih. Loh iya atau tidak? Ini ukur. Maaf. Ini ukurannya loh saudara. Betul? Senyaman-nyamannya kasur hotel, tetap lebih nyaman kasur di rumah. Aneh. Lu ya atau tidak? Kalau enggak berarti saudara enggak pernah punya kata pulang. Kita seperti kamu rumahmu enggak tahu di mana. Nah ini fakta. Maka itu kenapa Lukas 15 ada kata, wah biarkan aku pulang. Wih, itu luar biasa. Nah pulang inilah aku. Inilah bahasa Jawa panggenan. Rio itu harus. Wih saudara, luar biasa Tuhan kita. Maka itu ayo pulang dari sini, semua kita tanya, berarti rumahku ini sudah a house, masih a house atau sudah a home? Tanya anak-anak kita. Mereka lebih senang tinggal dengan kita atau tinggal dengan omnya, tantenya atau oma-opanya? Ini akan menjawab rumah kita itu a home atau a house. Suasananya nggak perlu barang mewah. Setuju ya? Nah saya kejar terus Roh Kudus, Taman Eden tadi. Jujur, merawat taman itu mudah atau susah? Susah, repot. Betul? Apalagi di Indonesia negara dua musim ini. Kalau ada orang tanya luar negeri, jadi musim negaramu apa? Cuma dua, panas dan sangat panas. Itu musim Indonesia paling gampang jawabannya. Nah, saudara, jadi untuk merawat taman itu susah. Tanya berikut, perlu alat enggak? Jawab, perlu alat tidak? Sangat baik. Saya menangis waktu Roh Kudus tunjukkan. Satu-satunya alat
yang surga sediakan untuk kita merawat taman itu. Oh, saya lupa satu pertanyaan. Kalau kita baca ayat ini, Tuhan nyuruh kita buat taman atau Tuhan yang buat kita yang merawat? Oh, puji Tuhan. Saya bilang kalau saya suruh buat taman, saya nyerah. Susah. Nah, Tuhan hanya minta kita merawat, pengelola taman itu. Dan untuk mengelola taman itu hanya perlu satu alat, namanya mengampuni. Wih, saya nangis sudah tunjukkan mengampuni. Dan ternyata hadiah terbesar dalam pernikahan setiap manusia. Lagi sekali saya nggak berkata pernikahan Kristen, tidak. Pernikahan semua manusia. Surga langsung memberi hadiah terbesar, pengampunan. Pengampunan dalam rumah tangga kita nilainya jauh lebih daripada harta emas 100 kilo, uang sekian triliun. Catat ini. Nah, setan tidak pernah curi sandal jepit. Setan itu pencuri. Menurut Yohanes 11:10, yang dicuri ada yang paling berharga. Dan setan tahu barang benda paling berharga dalam pernikahan kita, rumah tangga kita, hanya satu, pengampunan. Dan ini yang diincar oleh iblis. Saya nyatakan lagi, setan pun berhasil mencuri pengampunan dari banyak keluarga pendeta, keluarga orang Kristen. Betul atau tidak? Mengerikan. Begitu suami istri kehilangan pengampunan sekali saja. Istri nggak bisa ngampuni suaminya, suami nggak bisa ngampuni istrinya. Bukan jam berikut, detik berikut, Taman Eden langsung rusak jadi padang tandus. Ngeri. Mungkin saudara ada yang berkata, rumah tangga kami tenang kok, hampir nggak pernah ribut. Nah, yang paling bisa menjawab itu anak-anak kita. Betul? Bagaimana mau nggak tenang? Suami istri sudah nggak ada komunikasi. Ngomong panjang salah, ngomong pendek salah. Ngerti? Ada nggak suami istri seperti itu? Ngomongnya pendek-pendek, nggak tahu di situ. Coba aja. Lu ada nggak? Saya tanya kok. Nah, ini rusak rumah tangga seperti ini. Anak-anak jadi bingung, ini dua orang kayak apa? Kalau satu orang tamu, satu segera ke dapur. Kalau dari dapur keluar ke kamar, yang satu keluar ke kebun. Muter aja dua orang ini. Kamar rumah kecil, kamar cuma dua, yang satu ngantuk-ngantuk, nggak mau masuk kamar karena di dalam kamar belum tidur. Oh, tertawa semua, ngerti berarti ini. Oke. Dan itu banyak terjadi. Ibrani 13 ayat 4. Awas lama lagi kamu ya. Cepat, hebat. Juli 87. Saya kaget. Roh Kudus membukakan saya rahasia ayat ini. Oh, sudah bertobat. Puji Tuhan, cepat. Makasih ya. Dalam segala hal. Arti ada pilihan kan? Loh, ada pilihan tidak? Terjemahan baru. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Saya baca. Dalam segala hal. Surah apa kan? Ayat. Hormatilah wanita. Dan baca. Janganlah mencemarkan, menajiskan, mengotori tempat tidur pernikahan. Ini terjemahan betul. Karena dalam terjemahan lain bahasa Indonesia nggak ada tempat tidur pernikahan. Dalam bahasa Inggris your marriage bed. Saudara, saya tanya, adakah negara di dunia itu membuat sensus tempat tidur rakyatnya? Jawab, saya tanya kok. Nggak ada, itu pemerintah nganggur kali. Sensus penduduk ada, sensus kesejahteraan, kesehatan banyak, sensus ekonomi ada. Tapi sensus tempat tidur nggak ada.
Ternyata satu-satunya pemerintahan di muka bumi yang mensensus tempat tidur pernikahan itu hanya Yahweh Tuhan kita. Katakan, ada apa dia mensensus? Dan yang disensus tempat tidur kita bukan merek apa, ukurannya apa, buatan apa, tidak. Yang disensus najis atau kudus. Kapan najis? Oh, yang lagi ayat. Koma baca. Karena orang-orang Sunda dan para pejinak diyakini oleh Elohim. Ngeri. Kita pakai hukum terjemah perjanjian lama. Rahasia ini buat saya berubah. Saya belum menikah waktu itu, tahun 87. Tapi rahasia ini hebat. Ada apa di tempat tidur pernikahan sehingga surga harus mensensus? Saya ajak saudara berpikir di perjanjian lama. Siapa masih ingat? Kalau sebutnya saya minta jawab, yang di rumah juga boleh tulis ya. Apa yang Yahweh Tuhan katakan setiap kali dia hadir di suatu tempat di zaman perjanjian lama? Selalu ada kalimat yang sama sebelum dia memberitahu saudara-saudara kita yang ditemui. Tempat ini yang kaget saya. Contoh, ketika pertama kali dia dipanggil untuk melakukan tugas panggilan surga, kembali ke Mesir kamu. Panggilannya lewat semak yang menyala api tapi enggak terbakar, masih enggak. Begitu Musa mendekat, lepaskan kasutmu, tempat ini kudus. Musa bingung, kudus bagaimana? Ini jalan kambing dombaku tiap hari berak kencing di sini. Ngerti nggak maksudnya? Kok jadi kudus? Nah, dari ayat-ayat perjanjian lama saya menemukan satu-satunya tempat yang wajib dikuduskan dalam kehidupan gereja Tuhan bukan di mimbar. Ada berapa gereja yang saya layani, pendetanya punya peraturan naik lepas sepatu. Apa bedanya dengan mereka? Batas suci. Ngapain? Nggak ngerti. Lanjut saja. Oke. Berarti saya belum pernah masuk ke sana. Maaf ya. Saya bilang percuma Pak. Yang suci itu hati kita, bukan sepatunya, goblok. Enggak, amin. Ngapain harus lepas sepatu? Enggak ada Tuhan di situ. Maaf loh saudara. Jadi satu-satunya tempat yang surga minta jangan dikotori karena dia hadir, yaitu tempat tidur pernikahan. Saya kejar lagi. Ingat loh, saya belum menikah waktu itu. Tuhan, ngapain kau ingin hadir di tempat tidur orang menikah? Boleh nggak saya tanya begitu, ngapain? Tuhan ajarkan, tempat kudus itu tahtaku. Jadi kotornya tempat tidur kita yang sudah menikah, bukan karena kita terlalu sibuk sampai 3 bulan gak cuci spray. Tempatnya, kudusnya, najisnya tempat tidur kita. Ketika ada yang lagi, ya udahlah terserah. Persenggalan dan perjinan. Maaf. Hukum surga, saya singkat KUHS. KUHP saya nggak hafal satu. Itu polisi, hakim, jaksa, pengacara. KUHP itu ya kitab undang-undang hukum perkara. Kalau kitab undang-undang hukum surga, puji Tuhan saya hafal. Nah, KUHS tentang perjinan itu keren. Ternyata buat Tuhan berzina itu nggak perlu ketemu orangnya, bahkan nggak perlu meluk, nggak perlu cium, bahkan nggak perlu tempat tidur. Masih ingat KUHS perjinan? Barang siapa
melihat orang lain dan menginginkannya. Terus, maka kita sudah berzina dengan orang itu, bukan di tempat tidur, tapi di pikiran. Wih, saya takut dengan ayat itu. Coba jawab pertanyaan saya. Saya ngomong, wih Tuhan ngeri. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, jadi pendeta apaan ini? Coba jawab, saya tanya kok. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, jadi pendeta apaan? Luar biasa. Jawab pertanyaan saya. Matanya masih bisa kurang ajar kan? Berarti di ruangan ini ada orang gak pernah berzina? Awas, enggak ngaku. Loh, serius saya berkata. Termasuk pendeta, termasuk sudah tua. Maaf. Ini ketika suami istri bukan sedang marah, apalagi dendam, tidak. Ketika suami istri sedang jengkel, halo, kok diam saja? Pernah nggak kita saling jengkel? Salah, sering. Pernah, enak kali lu ngomong. Betul? Oke, nah anak-anak muda dengar ya. Kami sudah menikah mau jujur kepada kalian. Supaya kalau kalian mau menikah, mikir 4 juta kali kawin nggak ya? Oh, ayo yang sudah menikah tolong jawab. Saya pun akan ngaku. Dengar ya, yang belum menikah buka kuping. Yang sudah menikah jujur. Siapa setuju perkataan ini? Yang sudah menikah. Kalau belum, berarti kamu munafik. Belum menikah kok jawab. Ternyata di dunia ini, kalau ada 2 orang hobinya saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Betul? Ada saja yang buat jengkel. Aduh, ini ada saja. Nah, anak-anak muda, tetap kamu mau menikah? Mikir. Coba mikir dulu, serius. Maka itu Tuhan ajarkan saya untuk mengkhotbahkan tentang keluarga dan taman Eden. Karena cara setan merusak keluarga harmonis itu sederhana. Ayo jujur suami istri. Seringkali kita jengkel itu karena tembok runtuh, atap jebol. Ayo saran suami istri, ngakulah, gak usah sombong. Seringkali kita saling jengkel itu karena hal apa? Hal kecil, sandal, sepatu, gosok gigi, peniti, kancing, karet. Lu betul atau tidak? Hal-hal kecil. Nah, seharusnya kalau kita sudah menikah sekian waktu, saya tanya jujur ini, seharusnya kalau suami sudah nikah sekian tahun, makin kenal nggak 2 orang ini? Nah, hanya ada satu jawaban dari psikologi. Kalau 2 orang ini sudah makin kenal karena saling kenal, sudah lama tinggal sama-sama, volume pertengkaran kurang atau tambah? Nah, keluargamu gimana? Loh, kok tertawa? Ditanya balik, tertawa. Berarti kalau seharusnya menikah 30 tahun, 40 tahun, mas kayak Tom and Jerry, berarti kamu 2 belum kenal tahu. Setuju saya ngomong ini? Kalau sudah kenal itu, nggak usah pakai ngomong, bahasa tubuh tahu kok dia minta apa. Kok diajak ngomong, betul atau tidak? Nggak usah. Ini loh sudah. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri berdua. Berapa tahun usia pernikahan kita? Bagaimana volume pertengkaran kita? Jujur. Jadi saling menjengkelkan bukan perkara besar. Katakan amin. Kecil-kecil. Aduh Tuhan ampuni kami. Nah, lanjut. Ketika kita suami istri sudah di tempat tidur, tapi masih bawa kejengkelan. Maaf, suasana enak enggak? Di tempat tidur enggak enak. Hanya baru jengkel. Tahta Maharaja sudah enggak kudus lagi. Betul? Karena jengkel itu berarti kita nggak suka, bukan benci. Maka itu kalau ada Jumat bilang ada khotbah tentang mengampuni, saya itu nggak benci, cuma malas ketemu. Sama goblok. Nggak benci sama malas ketemu. Awas kamu.
jujur pada diri sendiri. Nah, maka itu kalau suami istri lagi jengkel, saya tanya, makan bareng bisa nggak? Rasa nggak, orang Jawa bilang, lihat mukanya Nah, kalau sedang jengkel nggak damai, doa bareng bisa nggak? Nah, ini loh, maaf ya, kita sudah dewasa, kita harus ngaku. Ketika kita sedang jengkel dan sebagai manusia normal ingin melakukan hubungan tapi masih jengkel, jawab, bisa nggak setan masuk? Ingat mantan aku. Kok tertawa sih, ngajak ngomong beneran kok. Yang belum menikah jangan tertawa, kamu nggak ngerti. Lo jujur jawab, bisa nggak kita ingat mantan kalau dijengkel yang disampaikan ini? Saudara, berarti kita sedang berzina. Maka itu ayat ini dahsyat, saudara. Jangan kau kotori tempat tidur pernikahanmu. Wih, karena dia hadir. Itu tahun 87. Tahun 2000-an ternyata ayat ini dimiliki di hati semua manusia. Saya buktikan. Jadi bukan Kristen sekalipun, mereka tertulis firman ini di hati mereka. Maaf ya, saya sebut 2 tokoh Indonesia, dan ini bukan rahasia. Jadi kalau saya ngomong nama 2 orang ini nggak akan masalah. Tokoh pertama A.A.G, masih anak-anak muda pasti nggak tahu. Saya respect pada dia waktu itu. Belum pernah saya lihat ada ustadz di Indonesia kalau dia memberi ceramah, memberi tausiah, kena betul bukan? Maka itu istilah kita gereja ini ustadz karismatik. Karena luar biasa, dan waktu itu setiap minggu jam 14 WIB A.G pasti tampil live di Istiqlal, disiarkan langsung SCTV. Dan saya nggak pernah ketinggalan. Kalau saya lupa, istri saya ingetin, A.G muncul itu enggak. Istri saya tahu, saya serius ingat. Ingat, kapan dia ambles sampai hari ini nggak bangkit lagi? Nah, ini yang mengagetkan. Maaf loh, bukankah dihukum mereka? Suami belum menikah sekian kali. Begitu kagumnya saya pada A.A.G. 2 kali saya sampai mengunjungi pusatnya Daurah Tauhid yang di Geger Kalong, Bandung. Karena saya kagum. Saya masuk ke perpustakaannya, toko bukunya. Woi, hari-hari puluhan bus turis itu berjejer di sana. Saya ketemu dengan para penjual souvenir, penjual makanan, penjual alat-alat sembahyang. Mereka berkata, berkata, kami hari jualan ini luar biasa. Saya pikir hebat sekali. Lalu saya tanya kepada mereka setelah kejadian itu. Saya ketemu beberapa ibu-ibu pengajian. Serius. Loh, bukankah dihukum kalian diperbolehkan? Jawaban mereka rata-rata ini mengagetkan saya. Pak, nggak ada perempuan bodoh mau dimadu. Berarti di hati mereka tertulis nggak bahwa pernikahan harus dihormati? Aneh. Tokoh kedua itu Ahok. Masih ingat? Hebat sebelum dia di penjara. Tapi begitu dia di penjara buat masalah, melanggar firman. Ngerti nggak contohnya? Berarti firman ini tertulis nggak di hati setiap orang yang bukan Kristen sekalipun, bahwa pernikahan, hormatilah pernikahan dalam segala. Maka itu papa mama, luka yang susah sembuh di hati anak-anak dan kiamat buat anak-anak ketika papa mama cerai. Hancur. Sekarang setuju keluarga itu segala-galanya buat Tuhan. Sekarang kita setuju keluarga itu adalah pusat segala kehidupan.
Maka itu sebelum kita pulang, suami istri rendahkan hati untuk saling mengampuni. Saya beri pertanyaan lagi apa yang terakhir. Mana lebih mudah, doa puasa atau mengampuni? Cepat jawab. Wih, pintar semua. Mana lebih mudah, memberi persembahan atau mengampuni? Mana lebih mudah, baca Alkitab atau mengampuni? Mana lebih mudah, doa pagi, jam 4 atau mengampuni? Ternyata mengampuni itu sulit. Dan saya ulangi lagi, setan berhasil membuat kita aktif dalam pelayanan, tapi tidak mengampuni. Dan jangan jauh-jauh untuk mengampuni tetangga, teman kerja. Mulai dari yang di sebelah ini. Oh, amin. Siapa itu yang di sebelah? Lo serius? Anak-anak tolong ingatkan papa mama pulang. Apa ingat khotbah tadi? Berdamai sekarang. Setuju anak-anak? Apa sih? Lo serius? Ternyata saya menemukan ada resep satu saja yang paling mudah untuk mengampuni. Mau tahu tidak? Kalau nggak mau sih nggak mau sampaikan. Wih, kuncungnya mau ya saya kasih tahu. Begini cara mudah mengampuni. Selalu ingat ke diri sendiri. Saya ulangi, hanya ada satu cara paling mudah untuk mengampuni. Ingat diri sendiri. Ingat apa? Kemarin-kemarin kita pernah salah nggak? Sering kok pernah, enak lagi. Betul? Hari ini bisa salah nggak? Walaupun pagi saya sudah doa juga nggak salah. Besok akan salah nggak? Berarti ada nggak? Berani nggak kita menuntut diri sendiri untuk tidak salah? Bisa tanya, kok cepat jawab. Berani kita menuntut diri sendiri untuk tidak salah? Tidak. Nah, apa yang paling cocok dikatakan pada orang ini? Kalau dia menuntut sebelah sampingnya untuk nggak boleh salah, ini biadab atau sadis? Biadab. Dalam bahasa Indonesia biadab itu terjemahnya bajingan tingkat tinggi. Kira-kira ada orang biadab nggak di sini? Yang suka menuntut pasangannya untuk nggak boleh salah, padahal dirinya nggak berani nuntut untuk nggak boleh salah. Maka begini cara kita mengampuni pasangan kita kalau dia salah. Begitu kita tahu dia salah, langsung kita tertawa. Sama. Lu kok gak amin cepetan? Lu betul atau tidak? Ya sudah. Begitu kita tahu dia salah dan kita sadar aku juga sering salah, pelukan, damai. Kok gak amin? Maka itu kenapa di Efesus 4 berdamailah sebelum matahari terbenam. Karena ayat 27-nya berkata, kalau kamu nggak berdamai setelah matahari terbenam, maka engkau mengundang setan nginep di rumah. Itu Efesus 4, 26, 27 itu luar biasa. Ada nggak ayatnya? Kan saya masih ada 2 ayat lagi. Ya. Saya kalau gini ini lebih baik pakai jam India, masih jam 5. Pakai jam India saja ya. Jika kamu, nah bahasa Inggris juga sama, be angry. Ini ayat ini. Berarti boleh marah nggak? Boleh. Nah dengar, yang boleh marah hanya suami istri. Yang belum menikah nggak boleh marah. Tunggu kamu menikah. Loh, ini saya belajar dari psikologi. Di dalam psikologi, kemarahan yang nggak terluapkan itu jadi penyakit. Keren ya Tuhan itu. Jadi suami istri marahlah. Wih keren. Tapi janganlah. Janganlah. Nah, saya tanya, Tuhan ini guyon, mana ada marah nggak dosa? Orang bisu aja kalau marah tetap dosa kok. Maaf.
Ternyata ada kriteria. Kapan marah tidak berdosa? Kalau ada jamnya, cepat. Iya, janganlah terus marah, itu cuma bagus. Iya. Nah, ini tadi cara jawab saya tanya. Biasanya suami istri marahnya kapan? Malam. Nah, ini dia. Dan tensesnya itu present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang boleh terjadi setiap hari. Jadi pagi-pagi marah sampai sore. Begitu sore, maaf ya Mak, maaf ya Pak, ya kita sama-sama salah. Ya udah, jadi pulang ke rumah, anak-anak seneng lihat papa mama. Tidurlah dengan doa. Besok bangun, lanjut. Mau apa kamu kemarin? Ayo terus. Coba. Wih, ini luar biasa ayat ini. Sungguh. Terima kasih Bapak, kau buat kami sehat, gak ada penyakit. Kalau jengkel langsung keluarkan. Tapi cuma sampai sore saja. Keren ya firman. Gak ada Tuhan di dunia yang sehebat Papa kita. Lihat ayat 27. Nah, janganlah cepat. Janganlah pernah memberi tempat kepada iblis. Saya nangis pertama belajar ayat. Jadi kalau papa mama sudah matahari terbenam tidak berdamai, itu artinya dua orang ini mengundang iblis nginap di rumah. Kan goblok. Serius. Lebih baik mengundang Presiden Prabowo nginap di rumah daripada mengundang setan. Tapi pertanyaannya, ada nggak keluarga-keluarga mengundang setan nginap? Banyak, karena nggak berdamai. Jadi kalau suami istri sudah matahari terbenam nggak berdamai, cuma ada satu di antara dua. Kalau bukan Tuhan pasti setan. Berarti waktu kita naik ke tempat tidur tanpa berdamai, tempat tidur kita jadi najis, yang hadir pasti setan. Orang timur kalau punya tamu nginap, mungkin enggak yang punya rumah berkata besok pagi, maaf ya kami repot, enggak sediakan sarapan, cari di warung depan situ. Mungkin enggak? Enggak, kurang ajar gitu. Ini rahasia. Ketika suami istri sudah matahari terbenam enggak berdamai, setan nginap di rumah. Tamu ini butuh sarapan. Ngeri. Ini gini pertanyaan saya waktu itu. Kenapa sih banyak sekali anak-anak begitu kurang ajar pada orang tua? Waktu saya belum menikah, saya nggak ngerti. Buat saya papa mama itu sangat berharga. Apalagi waktu saya umur 9 tahun, papa saya meninggal. Saya menyesal, kenapa? Maka kalau ada anak-anak begitu kurang ajar pada orang tua, kamu nggak tahu rasanya nggak punya orang tua kayak apa. Tapi sampai suatu saat, Roh Kudus ingatkan, bukan mereka yang salah. Loh kesini kurang ajar begitu? Ini jawaban. Setan yang saudara undang nginap di rumahmu, karena sudah matahari berdamai, kalian dua belum berdamai, maka sarapan setan itu anak-anak kita. Pantas anak-anak itu kayak setan, karena itu makanan mereka. Saudara lihat yang pernah pelayanan penjara, Bapak Gembala bilang saya nggak ada saya nggak ada, itu pelayanan penjara. Tolong perhatikan. 80% lebih. Kalau ada orang di penjara, anak-anak di penjara, itu pasti karena orang tuanya gak harmonis. Betul atau salah? Ini merusak. Ayo, yang punya tamu setan, usir malam ini juga. Bukan didoakan, tapi gimana cara usir tamu setan ini? Damai suami istri. Ayo kita jujur. Buat anak-anak kita bahagia di rumah. Maka itu tadi, jadi mengampuni itu susah karena setan tahu. Ayo kita berdamai hari. Amin. Hidup dalam kebenaran ini supaya surga ada di bumi dan taman Eden selalu ada di hidup kita. Setelah saya jelaskan ini, saya tanya yang terakhir. Jadi mengampuni itu mudah atau susah? Apa kamu salah jawab? Ayo, mudah atau susah? Mudah. Caranya? Ayo, caranya apa tadi?
Awas pura-pura lupa. Selalu ingat diri sendiri yang sering salah. Jadi harus apa ini sebenarnya? Kalau dia salah harus kita terima karena kita juga sering salah. Wih, surga di dunia. Tepuk tangan buat diri sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, besok pagi ada pelajaran lagi pagi saya Jorohati. Pak Gembala silakan maju. Ya, terima kasih lagi untuk waktu yang manis ini. Terima kasih, tempernya mati nyala. Wih, sudah minus 28 menit saya. Puji Tuhan, nggak ada bunga, jadi saya nggak utang. Silakan. Oh, mau naik lagi mimbarnya? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Sama-sama. Berkatnya, berkat waktu untuk kasih berkati Tuhan pada malam hari ini oleh firman Tuhan. Boleh memberkati kita semua. Saya mewakili dan Besar Hadirin Wijaya dan juga seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja YSP untuk ucapkan terima kasih buat Pastor Daniel Alexander yang sudah memberkati bersama dengan seluruh tim dari Makassar, teman-teman dari Makassar semua yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Ya, disampaikan pengumuman untuk kita semua bahwa satu hari besok kita akan diberkati kembali oleh firman-firman yang luar biasa. Ada banyak materi-materi yang kita bisa dapatkan dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kalau malam hari ini kita diberkati, besok jangan sampai dilewatkan. Besok saudara bisa hadir kembali melanjutkan untuk berbicara tentang keluarga di seminar keluarga pada malam hari jam 4:30 sore sampai jam 9. Ada 2 sesi yang akan dibawakan untuk kita semua pada seminar keluarga. Jadi sore hari jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Jadi ada 2 sesi yang akan dibawakan pada seminar keluarga dengan tema menghadapi tantangan zaman digital, modernisasi dengan keluarga yang tangguh. Besok akan dibawakan di tempat ini di sore 4:30 sampai jam. Yang pagi juga sempat boleh hadir maupun bukan yang dapat bunga. Pagi itu kita juga akan ada seminar. Kami bekerja sama dengan PGPI dan juga API Kota Palopo untuk hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, para pelayan Tuhan, semua bisa hadir bersama-sama untuk kita bisa nikmati berkat Tuhan lewat seminar di pagi hari dan 8:30 ada 2 sesi juga dengan tema servant leadership, bagaimana melayani dengan hati hamba. Kita sama-sama belajar dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan katakan suara-suara yang paling meriah itu. Kita hari Minggu juga akan diberkati oleh Pastor Daniel Alexander. Kita akan diberkati lewat ibadah raya 1 dan 2. Kelimpahan kasih Yahweh mengubahkan ketakutan menjadi keberanian. Saya percaya kita semua akan keluar menjadi orang-orang yang berani sebab apa? Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Puji Tuhan, kita akan bagi bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini.